Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niran Zahran. Saya dari Prodi Perhotelan Politeknik Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila sebagai norma dasar kebijakan hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam rumusan Pancasila, bagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut. Menurut Ruslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia, 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegaskan dalam ketetapan MPRS nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata aturan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh UUD 1945. Pengaturan TAP MPRS di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa yang menjadi sumber hukum atau tempat untuk menemukan dan menggali hukum adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Pertama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini disebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden, dan yang kelima, ada peraturan daerah. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang hal yang serupa.
Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Video ini dibuat berdasarkan referensi dari link di bawah ini. Sekian penjelasan saya tentang ideologi Pancasila sebagai norma dasar kebijakan hukum di Indonesia. Terima kasih.